2021. Perkenalkan, saya Isnaini SPD NIM 2111114, mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021, sekaligus guru matematika di SMA Negeri 1 Sebrida, Kecamatan Sebrida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Pada hari ini, Senin, tanggal 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 secara daring di kelas 10 dengan materi aturan sinus. Mohon saran dan masukannya supaya pembelajaran saya di masa yang akan datang menjadi lebih baik lagi. Terima kasih, selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Bagaimana kabarnya anak-anak siang ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Ya, alhamdulillah semua sehat ya, semua dalam keadaan baik di rumah masing-masing. Dan jangan lupa kita harus senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, termasuk juga kesehatan, sehingga kita bisa berjumpa pada siang kali ini. Baik, sebelum kita mulai, Ibu akan mengecek jaringan. Ini nanti semua bisa on kamera ya. Bisa, Ibu. Oke, ya bisa, alhamdulillah. Berarti jaringannya bagus. Nah, nanti kalau kalian ingin menyampaikan sesuatu, silakan mic-nya di-on-kan atau dinyalakan. Kemudian jika tidak ada yang ingin disampaikan, di-off-kan ya. Paham ya? Paham, Bu. Ya. Suara Ibu terdengar jelas kan? Jelas, Bu. Ya, baik. Hari ini kita akan memulai pembelajaran, tapi sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan salah satu dari kalian untuk memimpin doa sebelum belajar pada siang ini. Oke, Bu. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekarang Ibu akan presensi dulu, nanti bilang hadir ya kalau Ibu sebut nama kalian satu persatu. Kathleen. Hadir, Bu. Danat. Hadir, Bu. Ria. Hadir, Bu. Nova. Bu. Retno. Hadir, Bu. Rina. Hadir, Bu. Feby. Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah semuanya hadir. Bagus ya. Nah, di sini kalian harus semangat ya. Walaupun kita belajarnya dari jarak jauh, tapi insya Allah ini nanti akan tetap bisa dipahami kalau kalian melakukan pembelajaran kita dengan penuh antusias dan semangat. Iya, ada yang pernah dengar nggak? Atau ada yang pernah tahu nggak apa sih itu aturan sinus? Nggak pernah dengar, Bu. Oh, belum ya? Oke, nggak apa-apa kalau nggak tahu. Ya, nggak apa-apa. Hari ini kita akan belajar tentang aturan sinus. Tapi sebelumnya, sebelum kita belajar, kita main games dulu ya. Oke, Bu. Iya, kalian kan udah sering nih main games di Kahoot. Nanti gamesnya kalau kalian dapat poin tertinggi, nanti Ibu beri bonus nilai. Oke, silakan buka aplikasinya dan input PIN-nya 789 5915. Oke, ini adalah para peserta kita. Sudah join semua, kita mulai ya. Baik, Bu. Oke, Bu. Oke, siap? Iya, Bu. Oke, Bu. Soal pertama. Benar atau salah? Rumus perbandingan sinus adalah sisi samping per sisi miring. Salah. Jangan ngomong. Apa? Saya baik. Oke. Benar atau
salah? Rumus perbandingan kosinus adalah sisi samping per sisi miring. Iya, benar semua jawabannya. Soal nomor 3, benar atau salah? Nilai dari sin 90 adalah 1. Iya. Benar atau salah? Nilai dari sin 30 adalah setengah. Iya. Kita lihat siapa yang menduduki podium ketiga. Iya. Lia. Yang kedua, Suci. Yang pertama adalah Rina. Beri aplaus untuk semuanya. Oke. Nah, soal-soal tadi akan menjadi salah satu materi ya buat pembelajaran kita hari ini. Oke. Sekarang kita ke pembelajaran hari ini tentang aturan sinus. Ibu share screen dulu ya. Gimana, sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, kan tadi katanya belum ada yang pernah dengar nih tentang aturan sinus. Apa sih itu aturan sinus? Nah, sekarang kita mau ngomongin hal kontekstual nih. Kalian pernah lihat nggak menara ini? Ini menara apa sih? Menara Pisa. Menara apa? Menara Pisa. Pisa. Adanya di mana? Di Italia kalau. Iya, betul di Italia ya. Salah satu penerapan rumus aturan sinus dalam kehidupan sehari-hari adalah kita dapat mengukur sudut kemiringan menara Pisa. Bagaimana caranya? Yaitu menggunakan aturan sinus. Oke. Selanjutnya, perlu kalian ketahui juga manfaat dari pembelajaran hari ini apa sih? Nah, yaitu dalam bidang astronomi, kita dapat menentukan jarak antara benda-benda di angkasa. Kemudian untuk oseanografi. Apa itu kalau oseanografi? Untuk menghitung tinggi gelombang air laut. Kemudian untuk menentukan jarak dari pantai ke suatu titik di laut. Oke. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah diharapkan kalian dapat menemukan konsep aturan sinus. Kemudian yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan aturan sinus. Ya, tahapan pembelajaran yang akan kita lakukan yaitu berkelompok yang terdiri dari 3-4 orang. Kemudian setelah itu kalian mengerjakan soal atau evaluasi secara mandiri. Oke, baik. Ini dia kelompok belajar yang sudah Ibu bagi. Kelompok pertama, ini kelompok kedua, dan kelompok ketiga. Oke. Perhatikan LKPD yang sudah Ibu bagikan. Yuk dicek LKPD-nya. Pada awalnya, Menara Pisa dibangun dengan ketinggian 56 meter. Tentukan derajat kemiringan menara dari posisi awal. Nah, bagaimana caranya? Ini nanti kalian diskusikan bersama teman di breakout room. Halo kelompok 1. Nova. Ya, Bu. Iya. Udah sampai mana diskusinya? Ada pertanyaan atau tidak? Ada, Bu. Ada, Bu. Apa itu yang mau ditanyakan? Silakan. Untuk yang di kotak hijau itu, kami masih bingung, Bu, bagaimana cara memperoleh dua persamaan itu. Oke, yang ini ya. Perhatikan di sini. Ibu sedikit jelaskan. Sudah. Ya, perhatikan segitiga APC. Nah, segitiga APC siku-siku di titik P, maka berlaku, ayo, rumus dari sinus apa? Sisi depan per sisi miring. Iya kan?
Ya enggak? Ya, Bu. Ya. Kemudian sinus A, berarti kita lihat di sudutnya di sini. Sin apa? Depan per miring, berarti CP per AC. Kita dapat satu persamaan atau persamaan yang pertama. Kemudian persamaan yang kedua. Perhatikan segitiga BPC, siku-siku di P. Nah, di sini kita cari nilai sinus dari B. Sinus B apa? Depan per miring. Berarti CP per BC. Iya. Iya. Berarti BC ini apa? A. Oke. Nah, ini persamaan yang kedua. Dari kedua persamaan ini, maka diperoleh B sin A, titik-titiknya kita buat B, sama dengan apa? A. Ya, A sin B, ya. A per sin A, ya enggak? Iya. Sama dengan B per sin B. Iya, itu seperti itu. Gimana, sudah paham? Paham. Paham. Ada pertanyaan lagi? Atau mau dicoba lagi? Kan masih ada tuh persamaan yang di bawahnya ini ya. Nah, coba sendiri ya. Bisa ya? Bisa, Bu. Oke, Bu tinggal dulu ya. Oke, Bu. Oke, nanti setelah selesai kalian diskusi, pindah ke ruang utama ya. 20 menit waktunya. Oh, Oke. oke. Oke, halo kelompok 2. Halo. Oke, gimana diskusinya? Ada masalah atau tidak? Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Retno mau nanya, Bu. Oke, apa itu Retno? Halaman 4 itu yang bagian bawahnya itu yang BC. Tunggu dulu Itu ya. kan hasil dari 4 per 1 per 2 akar 2 itu. Ini sudah terlihat belum Retno? Dan kawan-kawan yang lain? Sudah, Bu. Nah, yang ini ya. Iya. Nah, Bu. Oh, kalian udah nyampe yang ini ya? Iya, iya. Sini. Oke. Nah, Hasil, ya, itu, Bu. hasil dari 4 per 1 per 2. 1 per 2 akar 2. 4 per 1 kali akar 2. Berarti akar 2 per 2. Ya enggak? Ya. Oke. Berarti sama dengan, kali 2 berapa? 8. Ya, 8 per 1 kali akar 2. Akar 2. Ya, akar 2. Ini gimana cara ngerjainnya? Kalau penyebutnya akar, berarti di rasional. Akar 2 gitu kan, Bu? Iya. Kalikan dengan penyebutnya itu sendiri. Oke, berarti 8 kali akar 2 tetap 8 akar 2 per akar 2 kali akar 2 akar 4. Ya, akar 4 itu berapa? 2. Berarti hasilnya berapa? 4 Akar 2. Iya, itu dia jawabannya. Ada pertanyaan lagi? Suci, Bu. Ya, apa tuh Suci? Langkah awal menyelesaikan latihan soal nomor 2 itu gimana ya, Bu? Oh, latihan soal. Oh, yang di bawahnya ini ya. Oh, kalian bagi-bagi ya? Biar cepat selesai ini kayaknya. Oke, menara Pisa. Oh, langkah awalnya. Langkah awalnya, kalau kita dapatkan soal cerita seperti ini, berarti harus dibuat Gambarnya dulu. Iya, betul sekali, gambarnya dulu. Menara Pisa dibangun dengan ketinggian 56. Lurus seperti ini. Anggap aja lurus ini ya. Iya, Bu. Nah, karena dia lokasinya rentan tanahnya, maka terjadi kemiringan menaranya. Nah, jadinya kira-kira seperti ini menaranya. Kemudian pada jarak 44, intinya nanti kita buat gambar dulu dari soal itu. Ini jarak 44 dari dasar menara diperoleh sudut elevasi. Ingat materi minggu lalu. Sudut elevasi adalah, berarti kita melihat ke atas, sudut elevasinya di sini 55 dari soalnya.
Tentukan derajat kemiringan. Oke, 56 itu di mana? Ketinggian menara. Jadi di sini nanti 56. Gitu. Boleh kita tambahkan identitasnya di sini sudut A, sudut B, dan sudut C. Boleh seperti itu. Oke, gimana bisa dilanjutkan? Bisa, Bu. Ada pertanyaan lagi tidak? Tidak, Bu. Oke, tidak. Dilanjutkan nanti setelah selesai pindah ke ruang utama ya. Iya, Bu. Ibu. Ya, Ibu tinggal dulu ya, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, Iya, Bu. Bu. Oke, kita tunggu temannya ya. Mungkin ada yang belum selesai diskusinya. Oke, baik. Sudah berkumpul semuanya ya di ruang utama. Nah, Ibu tadi sudah ke kelompok masing-masing, ke breakout room-nya. Kemudian Ibu lihat juga kalian diskusi dan aktif juga dari mulai bertanya, kemudian ada yang mengomentari jawaban teman. Nah, itu bagus sekali ya. Setelah kalian diskusi, maka selanjutnya apa? Presentasi. Ya, betul sekali. Presentasi. Nah, sekarang kelompok siapa dulu yang mau presentasi? Silakan. Kelompok 2. Kelompok 2, boleh. Yuk, silakan presentasikan hasil diskusinya tadi. Oke, sudah terlihat ini share screen kelompok 2 yang tampil pertama. Yuk, siapa yang mau presentasi dipersilahkan. Oke, saya dulu ya, Bu. Ya, boleh. Oke, dari gambar di samping nih ya, kan ini segitiga sembarang. Jadi, segitiga sembarang ABC di samping, diketahui bahwa panjang sisi AB sama dengan C, panjang sisi AC sama dengan B, panjang sisi BC sama dengan A, garis CP merupakan garis tinggi pada sisi AB, garis AO merupakan garis tinggi pada sisi BC, dan garis BR merupakan garis tinggi pada sisi AC. Perhatikan segitiga ABC gambar di atas, di mana segitiga ABC siku-siku di titik P, maka berlaku sin A sama dengan CP per AC, sama dengan CP, sama dengan AC sin A. Yang kedua, segitiga BPC siku-siku di titik P, maka berlaku sin B sama dengan CP per BC sama dengan CP sama dengan BC sin B. Dari dua persamaan ini diperoleh sin A sama dengan A sin B atau A per sin A sama dengan B per sin B. Segitiga BAO, maka berlaku sin B sama dengan AO per AB, AO sama dengan C sin B. Segitiga CAO siku-siku di titik O, maka berlaku sin C sama dengan AO per AC, AO sama dengan B sin C. Dari dua persamaan ini diperoleh C sin B sama dengan B sin C, atau B per sin B sama dengan C per sin C. Dari dua persamaan di atas, ditulis secara singkat A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Bentuk inilah yang dinamakan aturan sinus. Unsur-unsur yang diketahui dalam aturan sinus yaitu sisi, sudut, 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 sisi, sudut, sisi, sisi, sudut. Iya, itu tadi hasil diskusi dari kelompok 2. Bagaimana? Apakah sama jawabannya atau ada pertanyaan? Dipersilahkan. Saya izin bertanya, Bu. Ya, Bagaimana cara membuktikan bahwa rumus aturan sinus itu benar? A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. iya. Bagaimana cara membuktikan? Yuk, silakan kelompok 2. Suci mau jawab, Bu. Ya, boleh silakan Suci. Jadi cara membuktikannya nanti kita bahas di penyelesaian soal, di mana setelah kita dapatkan panjang semua sisi dan ketiga sudutnya.
Iya, betul sekali. Oke, Nisa gimana? Baik, Bu, paham. Iya, jadi nanti kita kita lihat di penyelesaian soalnya. Nah, itu betul sekali ya. Ibu mau menambahkan sedikit. Jadi, untuk membuktikan rumus aturan sinus, kita bisa menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, boleh di-stop dulu, Lia, share screen-nya. Oke, Bu. Sebentar, Ibu share screen ya. Nah, gimana? Sudah terlihat? Sudah, Bu. Nah, ini merupakan salah satu pembuktian dari aturan sinus menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, perhatikan, apakah perbandingan antara sisi-sisi di depan sudut terhadap sudutnya tersebut sama? A per sin A itu ada 7,37, kemudian B sin B sama? Sama. Iya, sama. Nah, coba Ibu geser sedikit yang di sudut B. Oke, coba perhatikan. Apakah sama perbandingannya? Sama. Sama ya. Ibu geser lagi yang C. Boleh jadi seperti ini. Sama? Sama. Sama. Kemudian yang A boleh kita ganti, geser sebelah sini. Sama? Sama. Iya, sama ya. Jadi terbuktilah rumus aturan sinus menggunakan aplikasi GeoGebra. Jadi tidak perlu diragukan lagi bahwa rumus aturan sinus itu memang sama nilainya A per sin A, sama dengan B per sin B, sama dengan C per sin C. Oke, baik. Kita lanjutkan diskusinya tadi. Sekarang kelompok berapa lagi yang mau presentasi? Kelompok 1, ya silakan kelompok 1. Mulai, Bu. Oke, silakan Danar. Nah tuh, ayamnya siapa itu? Di-mute dulu. Mute Nova. Nah ya, silakan Danar. Ya, Bu. Pada segitiga ABC di samping diketahui panjang sisi AC sama dengan 8 cm. Sudut A sama dengan 30 derajat dan sudut B sama dengan 45 derajat. Hitunglah panjang BC tersebut. Penyelesaiannya yaitu kita hitung panjang sisi BC terlebih dahulu. AC sama dengan sin B sama dengan BC per sin A. 8 per sin 45 derajat sama dengan BC per sin 30 derajat. BC sin 45 sama dengan 8 sin 30 derajat. BC sama dengan 4 per sin 30 derajat sama dengan 4 per 1 per 2 akar 2. Jadi panjang sisi BC adalah 4 akar 2 cm. Iya, 4 akar 2 cm. Gimana kelompok 2 dan kelompok 3? Sama? Sama, Bu. Oke, sama. Ada pertanyaan? Oh ya, ini tadi kan ada yang bertanya untuk pembuktian. Nah, kita coba ya sama-sama. Hasil aturan sinus ini sama atau tidak perbandingannya? Oke, tolong ditutup dulu Danar, share screen-nya. Terima kasih. Oke, kita sama-sama buktikan. Oke, sama-sama yuk kita buktikan apakah benar rumus perbandingan tersebut. Segitiga A, B, C. Kemudian ada sudut 45 derajat di sudut B dan 30 derajat di sudut A. Kemudian ada sisi yang lain diketahui adalah AC. Ada 8. Di B di sini. Oke, tadi didapatkan yang dijelaskan Danar panjang BC sama dengan 4 akar 2 cm. Nah, kita mau membuktikan nih pakai rumus A per sinus A sama dengan B per sinus B sama dengan C per sinus C. Untuk A berarti 4 akar
2. 4 akar 2 per sinus A berarti sinus 30 ya enggak? Iya. Ya. Sinus 30 sama dengan B-nya B-nya 8. Oh ya, 8. Iya, per sinus 4. 5. Iya. Oke, kita lanjut. Nah, tadi juga ada pertanyaan waktu diskusi. Kalau tidak salah Ibu kelompok berapa ya? Bu, apakah menyelesaikan aturan sinus ini harus kali silang? Iya. Iya, Bu. Iya, itu betul sekali ya. Nanti kalau salah satu yang kita cari di sini, misalkan ini tidak tahu nih, kita mau cari ini nih, berarti nanti kan dikali silang. Nah, seperti itu ya. Nah, tapi sekarang kan kita mau membuktikan. Berarti tidak perlu dikali silang dulu. Berarti 4 akar 2 per sinus 30 berapa kemarin? Ayo. 1/2. Ya, 1/2 sama dengan 8 per sin 45. 1/2 akar 2. Akar 2, iya. 4 akar 2 dikali 2 per 1. 8 per akar, ya, akar 2. 1 dikali akar 2, kan akar 2 ya, per 2. Oh. Ya. Ya kan? Oke, 4 kali 2. 8. 8, kemudian akar 2. Akar 2 kan berdiri sendiri, tidak punya teman, jomblo dia. Di ghosting. Oke. Nah, ini sama seperti tadi, berarti nah kalau yang 8 dibagi 1/2 akar 2 ini berarti hasilnya 8 dikali 2 per Akar 2. Iya. Berarti hasilnya di sini 8 akar 2 sama dengan 8 kali 2 16 per akar 2. Nah, ini kan tidak boleh penyebut ini ada akar, jadi dirasionalkan, ya enggak? Dirasionalkan. Oke. Berarti hasilnya apakah sama sih? Nah, ini kan kita mau membuktikan ya. Berarti di sini 8 akar 2, 16, yuk. Akar 2. 16 akar 2 per 2. 2. Iya. Berarti 16 dibagi 2. 8 akar 2. Sama dong. Ma. Yeay. Ya, berarti rumus tersebut benar. Oh. Nah, kita lanjutkan. Masih di kelompok 1 atau sudah pindah kelompok lain? Masih kelompok 1. Boleh share screen lagi, silakan. Kita mulai ya, Bu. Ya, silakan, Kathleen. Oke, soal nomor 2 yaitu menara Pisa dibangun dengan ketinggian 56 meter. Tentukan derajat kemiringan menara dari posisi awalnya. Nah, di LKPD tersebut terdapat segitiga yang kami buat sebagai ilustrasi soal. Dan jawabannya adalah AB per sin C sama dengan AC per sin B, yaitu 44 per sin C sama dengan 56 per sin 55. Sin C sama dengan 44 dikali sin 55 per 56. Jadi derajat kemiringan menara Pisa adalah X sama dengan 90 dikurang 85 sama dengan 5 derajat. Sekian dari kelompok. Iya, terima kasih kelompok 1. Presentasinya bagus sekali. Gimana? Ada pertanyaan dari kelompok lain? Tidak, Bu. Tidak. Oke, sama jawabannya? Sama. Oke, beri aplaus dulu dong. Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak. Ya, terima kasih presentasinya kelompok 3, kelompok terakhir yang mempresentasikan hasil diskusi ini. Nah, terima kasih anak-anak hebat Ibu semuanya. Baik, jika tidak ada yang mau ditanyakan lagi, kita lanjut ke penerapan aturan sinus. Sekarang kita saksikan video penerapan dari aturan sinus. Kali ini kita akan membantu Mr. John yang sedang dalam perjalanan. Pekerjaan Mr. John adalah seorang pengantar barang. Oleh karena itu, ia sering melakukan perjalanan jarak jauh. Mr. John ingat,
ketika sekolah pernah belajar aturan sinus? Pada segitiga, antara panjang sisi dan sudut yang saling berseberangan berlaku A per sin alfa sama dengan B per sin beta sama dengan C per sin gamma. Kemudian ia melakukan perhitungan. Sinus 30 derajat adalah setengah, sedangkan sinus 45 derajat adalah setengah akar 2. Sehingga diperoleh 10 akar 2. Atau kalau dengan kalkulator kira-kira senilai 14,1. Jadi, kota Alcuin sejauh 14,1 km lagi. Mudah-mudahan bahan bakarnya cukup ya sampai di sana. Oke, itu tadi penerapan dari materi kita hari ini tentang aturan sinus. Oke, bagaimana kesimpulan dari tayangan video tadi? Ada yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Ya, Nova. Kesimpulan dari tayangan video tadi adalah kita dapat mengukur jarak dari satu tempat ke tempat yang lain dengan mudah. Kita dapat mengukur dengan menggunakan konsep aturan sinus. Iya, betul sekali. Untuk evaluasi, karena waktu kita belajar tinggal beberapa menit lagi, nah ini link evaluasinya. Ibu juga share linknya melalui chat grup. Sudah tampil belum? Sudah, Bu. Nah, sudah ya. Bu. Nah, nanti kalian kerjakan evaluasi ini, Bu beri waktu 1 jam setelah pelajaran ini selesai. Kerjakan secara mandiri, jangan berkelompok. Baik. Baik. Nah, yuk coba simpulkan materi aturan sinus pada hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Silakan. Saya, Bu. Ya. Oke, kesimpulannya itu ada 3 poin. Yang pertama itu, aturan sinus dapat digunakan dalam segitiga apapun. Maksudnya, tidak hanya segitiga siku-siku. Dan di mana sisi sudut dan sudut berlawanannya itu diketahui. Poin yang kedua, rumus aturan sinus adalah A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Poin yang ketiga itu unsur-unsur yang diketahui dalam aturan sinus yaitu sisi, sudut, 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 sisi, sudut, dan sisi, sisi, sudut. Iya, terima kasih Kathleen. Ya, aturan sinus ini berlaku pada semua segitiga ya, baik itu segitiga siku-siku maupun segitiga sembarang. Betul apa yang Kathleen tadi katakan. Kemudian untuk rumus aturan sinus ini, kan pengertian aturan sinus ini sendiri itu adalah perbandingan antara setiap sisi dan sinus sudut di depan sisi tersebut memiliki nilai yang sama, seperti yang tadi kita buktikan ya. Nah, kemudian yang terakhir itu unsur-unsur yang diketahui dalam aturan sinus, yaitu sisi sudut-sudut, sudut sisi sudut, dan sisi-sisi sudut. Ya, bagus sekali Kathleen, terima kasih untuk kesimpulannya. Nah, selanjutnya ini refleksi kita. Bagaimana pendapat kalian tentang proses pembelajaran kita hari ini? Silakan. Menyenangkan, Bu. Ternyata pelajaran aturan sinus tidak sesulit yang saya pikirkan. Iya, terima kasih. Alhamdulillah ternyata menyenangkan. Terima kasih pendapat kalian tentang proses pembelajaran kita hari ini. Nah, kira-kira masih ada pertanyaan atau tidak? Tidak, Bu. Tidak. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, selanjutnya kita akan belajar tentang aturan kosinus ya. Nah, apa saja itu aturan kosinus dan bagaimana manfaatnya? Kita belajar dari aturan kosinus ini. Nah, silakan kalian belajar secara mandiri di rumah dan persiapkan agar pertemuan kita minggu depan bisa berjalan dengan baik dan kalian bisa memahami materinya dengan baik juga.
Begitu ya anak-anak, bisa dimengerti? Bisa, Iya. Oke, terima kasih banyak untuk pertemuan hari ini. Kalian semuanya hebat-hebat sekali belajarnya dan semangat terus belajarnya. Di masa belajar daring seperti ini, tetap menjaga protokol kesehatan juga supaya selalu sehat. Oke. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, supaya ilmu yang sudah kita dapatkan dapat bermanfaat untuk kehidupan di masa yang akan datang. Silahkan salah satu bisa pimpin doa sesudah belajar. Ya, Bu. Iya, silakan. Oke, baiklah teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak semua. Semoga ilmunya bermanfaat dan berkah ya. Ya, Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.